Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya Habib Nuh? Mengapa beliau masih sangat dihormati meski beliau telah meninggal seabad yang lalu? Sayyid Nuh bin Muhammad Al-Habsyi ataupun Habib Nuh, begitu panggilannya, datang ke Singapura dari Kedah, semenanjung Malaysia. Beliau bermukim selama 30 tahun, namun beliau tetap sering berkeliling Malaysia, kebanyakan ke Johor Bahru untuk berdakwah. Semasa hidupnya, Habib Nuh sangat memperhatikan anak-anak serta orang miskin dan melarat. Beliau selalu memberikan anak-anak permen dan menyumbangkan uang untuk orang-orang miskin. Beliau amat dicintai orang yang mengenalnya. Tidak aneh bila Habib Nuh selalu dikeliling teman-temannya. Beliau juga rajin berziarah kubur, berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, meskipun beliau tidak mengenalnya secara pribadi. Menurut catatan sejarah, Habib Nuh menikah dengan Asy Hamidah yang berasal dari Provinsi Wesley Penang. Mereka memiliki seorang putri yang bernama Syarifah Badaniyah. Kemudian Syarifah Badaniyah menikah dengan Sayyid Muhammad bin Hasan Asy-Syatri. Dari pernikahan itu, mereka memiliki seorang putri bernama Syarifah Ruqayyah yang menikah dengan Sayyid Alwi bin Ali Al-Junaid. Dari pasangan ini, Habib Nuh memperoleh 5 cicit: Sayyid Abdurrahman, Sayyid Abdullah, Syarifah Muthnah, Syarifah Zainab, dan Syarifah Zubaidah. Habib Nuh sendiri memiliki 3 orang anak laki-laki. Mereka adalah Habib Arifin dan Habib Zain. Keduanya meninggal di Penang. Dan yang termuda, Habib Salikin yang meninggal di Dai. Tidak mengherankan jika orang seperti Habib Nuh, pendakwah yang banyak beramal, dianugerahi kemampuan istimewa. Banyak yang percaya beliau memiliki kemampuan untuk menghilang dan terlihat berada di beberapa tempat pada saat yang sama. Konon ketika beliau berada di Singapura, ada beberapa orang pada saat yang sama melihatnya sedang berdoa di Masjidil Haram. Kelebihan yang muncul dari rasa cintanya terhadap anak-anaknya, pernah beliau menyembuhkan luka di kaki seorang anak hanya dengan meletakkan tangannya di atas luka tersebut sambil berdoa. Hanya dalam beberapa saat saja, si anak itu dapat berlari kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengannya. Ayah si anak yang begitu bahagia memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Namun Habib Nuh menerima hadiah itu, tapi kemudian menyerahkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Bahkan dikisahkan pula, Habib Nuh pernah menembus hujan badai untuk menyembuhkan sakit seorang anak. Beliau berjalan ke paya lebar dari rumahnya ke Teluk Balanga. Ketika beliau tiba di tempat pasiennya, percaya ataupun tidak, orang tua si anak yang sakit tadi menyaksikan bahwa jubah Habib Nuh tetap kering, tidak basah, ataupun tanda-tanda lain layaknya orang yang kehujanan. Di lain waktu, Habib Nuh pernah juga terbangun dari tidurnya karena suara tangis anak kecil berkepanjangan. Beliau kemudian menyadari bahwa tangis itu berasal dari sebuah rumah keluarga miskin. Jelas itu tangisan bocah yang kelaparan. Habib Nuh lalu mengambil daging buah kelapa, diperas menjadi santan dan dicampurnya dengan air. Setelah itu dibacanya sebuah doa, atas kehendak Allah santan itu berubah menjadi susu. Dan untuk sementara dapat menghentikan tangis kelaparan bocah papa tersebut. Habib Nuh juga dengan kekuatannya yang akurat membaca pertanda, seakan-akan beliau bisa tahu apakah seseorang membutuhkan bantuan ataupun mempunyai niat yang tidak baik terhadap dirinya. Konon ada seorang pria India Muslim yang akan mengunjungi keluarganya di India dengan menggunakan kapal laut. Secara rahasia beliau bernazar bila dapat kembali ke Singapura dengan selamat, beliau akan memberi hadiah kepada Habib Nuh. Saat tiba kembali di Singapura, beliau sangat terkejut mendapati Habib Nuh telah menunggunya di pelabuhan. Habib Nuh kemudian berkata, "Saya yakin Anda telah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada saya." Dengan terkejut si India itu menjawab, "Katakan, wahai orang bijak,
apa yang engkau inginkan, maka akan aku berikan kepadamu." Sang Habib berkata lagi, "Saya ingin memiliki beberapa gulung kain kuning yang akan saya berikan kepada orang miskin dan anak-anak." Yang diminta kain itu pun kemudian memeluk Habib Noh dan sambil menangis beliau berkata, "Demi Allah, aku sangat bersedia untuk menghadiahkannya kepada orang yang dimuliakan Tuhan, karena kebaikannya terhadap kemanusiaan. Berikan aku waktu 3 hari untuk mempersembahkan kepadamu." Dan orang India itu pun menepati janjinya. Habib Noh rupanya sudah merasa bahwa beliau akan segera meninggal dunia. Beberapa hari sebelum saatnya tiba, beliau melakukan apa saja agar dapat menyampaikan sebanyak mungkin nasihat kepada teman-temannya yang beliau cintai. Beberapa kata bijak yang patut kita ingat adalah jangan serakah akan harta dan materi yang bersifat duniawi, atau memiliki perasaan benci kepada siapapun sepanjang hidupmu. Pada akhir Juli 1866, pada usia 78 tahun, Habib Noh meninggal dunia di kediaman Johor Temanggong Abu Bakar di Teluk Balanga. Ketika berita meninggalnya menyebar, banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk para mu'allaf dan penduduk dari pulau tetangga, datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan semua kusir di Pulau Singa menghentikan kegiatannya mencari uang untuk mengantarkan orang tua, wanita, dan anak-anak ke pemakaman secara gratis. Namun sebelum rombongan meninggalkan kediaman Temanggung menuju pemakaman Muslim Bidari, terjadi sebuah peristiwa. Kerenda tidak bisa bergerak meski puluhan orang telah mengerahkan tenaga untuk mengangkatnya. Suasana panik dan tangis hampir-hampir tak terbendung. Untunglah saat itu seorang kerabat ingat pesan terakhir almarhum. Sebelum wafat rupanya Habib Noh pernah berwasiat kepada kerabatnya bahwa beliau ingin dimakamkan di puncak Bukit Palmer, sebuah perkuburan kecil. Namun entah mengapa di hari itu kerabatnya melupakan pesan tersebut. Begitu para kerabat dan sahabatnya memutuskan hendak membawa jenazah ke tempat yang diwasiatkan, kerenda menjadi enteng, dipekul dari bahu ke bahu. Bak melayang mendaki bukit, diiringi gemuruh takbir. Hingga sekarang, makam di sebelah gunung YMCA ataupun yang dikenal sebagai Baseway Building itu tetap diziarahi banyak orang. Meskipun beliau telah pergi, tinggal makamnya yang dikeramatkan. Ada sebuah keajaiban yang masih diingat penduduk Singapura. Ketika Perang Dunia Kedua, tanpa ampun sebuah bom menghancurkan area di Gunung Palmer, termasuk taman pemakaman yang ada di sana. Tetapi sungguh ajaib, keramat Habib Noh tetap berdiri tegak seakan tak tersentuh sama sekali. Inilah kisah singkat Habib Noh, wali Allah dari Bukit Palmer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.